Voice of Indonesia. VOA. Tapi di Indonesia kan ada ya menu yang nggak begitu berat tapi mengenyangkan, dan itu tradisional banget ada di Indonesia, namanya roti gambang. Siapa yang udah pernah dengar roti gambang? Saya sih pernah tapi belum pernah mencicipinya. Tapi gimana sih, apa sih roti gambang? Gimana sih ceritanya soal roti gambang? Kita akan tanya-tanya sama food enthusiasts yang ada di studio bersama kami. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, jadi pendengar Voice of Indonesia, di sini ada yang pertama ada Andrian. Ya. Andriana ya. Iya, saya jadi kepikiran roti gambang mulu dari tadi. Ini Andriana ini founder dari Komunitas Indonesian Food Blogger Group. Indonesian Food Blogger Group. Iya. Iya, pasti kenal banget soal makanan ya. Terus ada bloggernya juga dong, ada Fiona. Halo, selamat pagi. Bagi semuanya ya. Dan pagi ini kita bicara soal roti gambang. Ini Andriana dan juga Fiona udah pernah nyobain belum sih? Udah pasti Udah pernah dong. dong. Pertama kali Pernah kapan? dong. Tahu kan? Iya. Saya mungkin 10 tahun. Iya, sama. Soalnya kan itu lumayan terkenal Iya. ya. Iya. Pada tahun 90-an, wah ketahuan umurnya nih kalau kayak gini. Tapi selain mencicipi roti itu, tahu nggak sih cerita di balik sejarahnya roti gambang itu? Mulai dari Andriana, bisa? Kalau sejarah Vio lebih. Fiona ya, iya, benar. lempar-lemparan nggak apa-apa. Pagi-pagi udah lempar-lemparan Pagi-pagi ya. nggak masalah. Pagi lempar-lemparan. Siap. Gimana Fiona sejarahnya? Iya, jadi sejarahnya ini, roti gambang ini terciptakan karena perpaduan dari pada zaman kolonial Belanda. Waktu datang ke Indonesia. Iya. Jadi roti gambang itu modifikasi sedemikian rupa dari roti dan dicampur oleh bahan-bahan atau resep dari Indonesia, dan jadinya roti gambang itu. Iya. Tapi yang resep dari luar itu apa ya? Roti Roti sendiri. aja. Iya. Yang dari Indonesia bahannya apa tuh? Bahannya selain kayu manis atau cinnamon ya, kita Cinnamon, bisa tahu, ada gula merah juga. Jadi pengganti gula pasir dulu tuh susah banget ditemuin. Jadi Iya. kita pakai gula merah ini. Makanya teksturnya padat dan juga warnanya coklat gitu. Karena itu dari gula merahnya. Oh, saya kira itu biar ini ya, biar kita tambah kenyang ya, dibikin Oh, padat. udah pasti karena padat. Jadi agak hemat ya kalau mau makan pagi. Plus gulanya ya, plus gulanya. Terus gulanya ya. Kenyang. Iya. Tapi buat yang belum, nih pendengar Voice of Indonesia kan di luar belum tentu ada yang pernah mencoba roti gambang. Nih, Andriana boleh ceritain nggak sih waktu itu pas makan roti gambang, apa kesan pertamanya? Apakah mungkin wah karirnya bagus? Oh bukan ya. Langsung melonjak. Kesan pertama saya judulnya roti, tapi begitu saya cobain nggak kayak roti gitu ya, padat gitu. Kesannya ya beda, ini satu ini bukan kayak roti ala-ala barat biasa gitu ya. Terus gimana rasanya saat itu yang dirasakan di lidah? Manis. Manis? Manis terus padat. Padat ya? Oh, kayak jadwal kita semua. Tapi kalau dibandingkan dengan roti, itu enakan mana ya? Roti gambang atau roti biasa? Kalau menurut aku dua-duanya tuh punya tekstur yang berbeda ya, jadi nggak head to head gitu sih Nggak menurut head to aku. head, Iya, ya. kayak roti Apple to gambang apple tuh ya. rasa tradisionalnya menurut aku masih ada. Buat aku yang penyuka spices kayak cinnamonnya berasa, gula merahnya berasa, itu enak sih. Emang teksturnya agak padat, tapi bisa kita celupin ke teh atau kemana untuk makannya. Jadinya Cocok kayak iya cocok sih menurut aku. Kebiasaan orang Indonesia kan celupin. Iya, kalau misalnya ada yang keras-keras gitu. Jadi kebayang tadi pagi kenapa nggak beli roti gambang Iya, ya? kenapa nggak kepikiran ya gitu? Pengarah acara belinya nasi uduk. Berat. Berat nih ya. Nasi uduk. Tapi roti gambang ini asalnya cuma di Betawi aja atau di tempat lain? Enggak cuma di Betawi. Jadi di Semarang juga ada roti gambang dan namanya emang beda sih. Namanya roti ganjel rel karena teksturnya yang padat dan bentuknya seperti itu namanya roti ganjel rel. Kok ketawa? Iya. Tapi bener loh. Jujur ya, itu jujur banget ya. Jujur banget ya. Roti apa? Roti ganjel rel. Langsung kebayang itu roti gambang. Saking padatnya itu ya. Saking padatnya Jadi ya. bisa ngeganjel. Iya. Bisa berhentiin kereta kayaknya. Iya, bisa nyetopin kereta saking padatnya. Atau lagi parkir
di turunan ya, minta Oh, di roti belakang gambang gitu dong. ya? Oh enggak ya, enggak seperti itu. Enggak dulu pakai itu padahal yang tadi itu kalau yang Semarang itu udah ada yang nanya loh di Instagram tadi, emang sama tapi ada bedanya nggak sih yang di Semarang sama di Jakarta? Sama sih, sama. Cuman mungkin ada modifikasi sedikit aja. Cuman basically itu semuanya sama. Basically semuanya sama ya. Terus tapi kalau dari itu kan dari sisi rasa, dari sisi mengenyangkan atau enggak, harganya? Harganya cenderung murah sih sebenarnya. Maksudnya nggak semahal dengan apa roti-roti pada umumnya zaman Iya. sekarang. Cuman memang untuk pencarian roti gambang ini nggak semudah roti-roti Nah, iya sekarang. nih, kalau- Mulai langka gitu. Mulai ya. langka Mulai ya. langka. Iya. Tapi harganya nggak melonjak ya. Kalau Nggak, kayak komoditas nggak, lain melangkah nggak. kan naik harganya. Iya, nggak sesuai dengan demand kayaknya. Iya ya. Jadi tetap murah sampai sekarang. Tetap Nah, murah. tapi kalau ini jadi muncul pertanyaan, ada juga yang nanya di Instagram kita. Ini kalau mau nyari di mana sih? Di online sebenarnya udah ada beberapa. Oke. Tapi kayak mungkin ada yang tahu ya roti namanya roti lau atau tan ek cuan itu juga masih menjualnya iya. Tapi itu kan kalau dua itu kan pakai gerobak ya Iya. di daerah tertentu. Misalkan nih kita ada yang dari luar Jakarta, jalan-jalan ke Jakarta. Iya. Di daerah mana sih nemunya? Di bioskop ada loh. Iya, bioskop ada. juga. Jangan sebut merek nih, nggak boleh. Nggak, nggak Iya. Di bioskop ada. Saya suka beli di bioskop. Tapi harganya nggak semurah ini. Harganya lebih mahal sih daripada yang Bentuknya lebih Itu kecil, ya. mendingan cari yang gerobak. Itu nggak Iya. bisa ganjel rel kalau Nggak gitu ya. Nggak bisa kalau setumpuk. Setumpuk. Tapi harganya berkali-kali lipat ya. Iya. Ya, Iya. wajar ya udah Wa- masuk mall gitu ya. Dan itu kalau gitu berarti kita nggak nyadar ya ternyata roti gambang nih yang available dimanapun itu ternyata perpaduan dari Eropa dan juga Asia. Betul. Terus ada yang mirip juga kalau nggak salah ampas tarigu, pernah nyobain nggak? Apa? Ampas tarigu, Ampas tarigu itu khas mana ya, Mas? khas timur. Mirip juga bentuknya, belum pernah nyobain ya? Belum pernah. Oh, oke. Jadi Dia kayak padat gitu padat juga sama, tapi nggak bisa gitu. ganjel rel sih, ukurannya lebih kecil bulat. Pakai wijen juga, Pakai apa wijen di juga, atasnya? pakai wijen juga, Oh, mirip bentuknya banget sama. dong. Iya. Iya. Ini kalau saya boleh Google sedikit ya, sambil ngobrol-ngobrol Iya. juga. Jadi kalau selain roti ganjarel alias roti gambang ini, pernah menemukan makanan apa lagi sih yang sebenarnya datang dari luar tapi dimodifikasi di tempat ini? Perkedel. Roti-rotian atau Roti-rotian dulu deh, soalnya Roti-rotian. temannya roti gambang. Apa tuh rotinya? Oh, Manado kan banyak itu yang dari Oh, luar iya, makanan-makanan dessertnya Manado banyak. Dessertnya Manado itu kebanyakan sih dari Belanda Iya. karena banyak Iya. ya. Panada itu kan pakai Oh, panada ala itu ya. bread Iya. juga kan ala roti juga. Clapper tart itu mungkin Iya, juga udah jadi salah pasti dari satunya. namanya juga udah ini banget ya. Iya. Tapi kalau yang paling langka apa sih? Yang paling langka Yang mungkin tahun 90-an ada, ketemu umur lagi. Roti gambang ini termasuk langka loh sebenarnya. Selain Salah satu roti yang gambang, langka. temennya roti Betul, gambang deh yang gambang. mirip-mirip perpaduan tapi udah langka. eh, 3. Ini ada kuisnya, Iya, ada banyak hadiahnya. sih. Enggak. perpaduan dadih dari Sumatera Barat itu langka juga. Dadih. Dadih? Dadih itu Seperti kayak apa? kayak yogurt, yogurt. Ah. Itu masnya nggak pernah dengar ya? Enggak. Nah, berarti memang udah langka banget Udah itu. langka banget ya. Kayak yogurt, Mas, tapi ala Sumatera Barat. Tapi itu menu sarapan juga. Iya, kalau di Sumatera Barat itu Jadi boleh dimakannya diceritain nggak seperti apa sih itu bahannya? Sama ketan. Ketan. Iya, kayak yogurt. Jadi bahan utamanya itu susu di fermentasi. Oke. Jadi hasilnya kayak yogurt. Yogurt ya. Dimakannya sama kalau di Sumatera Barat dimakan sama ketan. Iya. Sarapan pagi, snack sore. Iya. Gitu. Oke, Nah, kalau iya. Fiona selain kalau Andriana kan tadi ada ini ada Adih ya. Fiona gimana? Apa ya? Eh, banyak sih. Kue Banyak hijau. ya? Kue hijau. Iya. Kue hijau termasuk gak sih? Cuman iya. mungkin perpaduannya bukan dari Belanda ya kalau Bener kue Belanda hijau ya. ya. Ada nggak ya? Misalkan perpaduan apa sih yang paling favorit kalian gitu? Ya, dadi itu favorit saya juga sih. Dadi favorit. Iya. Clapper tart sih aku suka. Clapper tart Iya. ya. Clapper tart. Makin ditanya makin lapar nggak sih? Ini jamnya jam-jam kritis juga ini. Iya jam rawan ya Jam-jam memang belum ya. breakfast ini. Iya. Tapi emang sih kalau ngomong sama foodies mereka pasti tahu ya makanan-makanan yang kitanya nggak tahu nih. Kita suka makanan tapi biasanya foodies ini jauh lebih tahu ya. Enggak, Nah, enggak Kerjaannya belum emang tentu. itu ya. Mohon maaf nih. tapi gini ya di luar antusiasme kalian sebagai pecinta kuliner, Iya. sehari-harinya ngapain sih kalau Fiona? Aku content and promotion creator sih. Andriana?
Saya bisnis aja. Bisnis. Dan ibu rumah tangga. Iya. Tapi ada yang bilang sih katanya jalan-jalan sama keluarga itu bukan liburan, itu bisnis trip. Karena harus ngurus anak-anak, iya. Time planning, makanannya apa aja, gitu iya, sama juga. Memang biasanya ibu sih yang ngatur itinerary gitu ya. Iya. Yang nyiap ya semua memang ibu sih. Makanya yang kalau biasa manajernya itu ibu-ibu, saya lebih percaya loh. Lebih detail juga Lebih kadang-kadang detail juga ya. Iya. Tapi di tengah kesibukan kalian itu kapan sih menyempatkan waktu untuk nyobain kuliner sehari-hari? Weekend. Iya dulu. Aku sih waktu weekend. Yakin masa weekend kan tadi konten ini ya? Iya. Production konten. production. Masa sih weekend kagak disuruh ke kantor atau megang HP? Enggak dong. Kan Enggak ya? sehari-hari udah 24 jam. Enggak, Oh. langsung curhat. Pulang kantor review. Langsung weekend sih. Iya kan satunya bisnis nih. Bisnis nggak bisa ditinggalin dong. Saya online Mas, semua Oh, bisa. online. Ya alhamdulillah bisa dikerjain online. Jadi ya saya suka masak. Ya. Jadi di rumah sambil masak, sambil ya, bisa lah diselipin waktunya. Iya. Mau meeting sama orang bentar ya, saya lagi masak. Oh enggak. Lagi matang bawang. Nah, dan Andriana juga kan founder dari Indonesian Food Blogger Group. Itu berdirinya kapan? Agustus 2011. Agustus 2011. 2011. Iya. Jadi udah 13 tahun, hampir 13 tahun. Begitu lagi masuk SMA apa mau gitu ya? 13 tahun kelas berapa? Akselerasi. Akselerasi. 13 tahun kelas berapa ya? Tergantung sih kalau sekolah internasional. Tapi saat itu apa yang bikin Andriana mau bikin grup tersebut? Ya karena kita ingin menyatukan food blogger asal Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Yeah. Terus kita visi misinya dari awal itu adalah ingin mengangkat kuliner Nusantara ke panggung dunia. Ya bentar, ini kan dari seluruh dunia, bukan cuma dari Indonesia. Betul, ya. Biasanya kan komunitas harus bisa ketemu dong bareng-bareng. Tapi kalau seluruh dunia gimana tuh? Nah itu bedanya Indonesian food blogger dengan komunitas offline. Kita kan online Mas. Kalau online itu kan batas geografis tidak berarti ya. Tapi kan ada kopdar biasanya. Kopdar juga ada. Ada, tetap. Iya, kopdar ada, tapi kita lebih sering kegiatannya itu online. Online ya. Nah, Iya. kegiatan online-nya ngapain aja tuh? Online-nya salah satunya challenge. Kita ada challenge rutin yang tema biasanya adalah itu tadi mengangkat kuliner Nusantara. Terus kita juga ada charity. Iya. Kita juga ada talk show, kita ada workshop. Ya, begitu. Oke. Ada kopdar juga. Ada kopdar juga Iya. ya. Dan kita pernah bahas gambang juga ya untuk Oh iya, jadi challenge pernah jadi IDF. tema Apa waktu itu challenge. apa sih? Apa yang kalian bahas saat itu? Kita mengangkat roti gambang sebagai tema challenge. Tema challenge-nya. challenge. Kita punya challenge rutin tiap 2 Iya, bulan. Iya. Itu bulan berapa? Aku lupa Iya, ya. kayaknya- Udah berapa tahun lalu deh ya. Tahun lalu Tahun ya, lalu. kira-kira Ya. tahun lalu. Jadi kita mengangkat temanya itu Mas, roti gambang untuk challenge rutin kita. Ya, ada yang masak, ada yang kreasi, ada Iya. yang Oh, gitu. aplikasi ya. Tapi Iya. tapi mungkin kalau sekarang anak-anak yang bukan milenial, siapa sih Gen Z? Itu iya, kan taunya kan influencer ya, nggak tahu blogger. Zaman kita mah ada blogger ya. Saya Iya. dulu sempat ngeblog juga. Iya. Sekarang Blogger udah bergeser, Mas. Iya, dulu kan Tidak nulis hanya ya, blog. ngetik ya, Iya. ngetik foto, Iya. terus kalau ada komentar baru berantem di situ. Oh enggak. Ribut di tempat. Biasanya ribut tuh, apalagi kalau ngomongin artis ya. Iya. Tapi kalau dulu kan ini ya, dulu full text. Iya, Mm-mm. iya. Kalau dulu di 2011 itu kan yang paling hits saat itu blog ya. Iya, Kan gara-gara belum ada aplikasi video yang Iya. sekarang rame tuh. Iya, Kayaknya kan? boleh sebut merek kan ya? Iya. Instagram, Instagram, TikTok itu kan TikTok. belum ada waktu itu. Jadi memang paling hits itu saat itu adalah blog. Makanya kita namain komunitasnya Indonesian Food Blogger Group. Tapi sekarang udah bergeser lebih ke influencer. Influencer bisa apa aja dari aplikasi Instagram juga, TikTok, semua sosmed kita akomodasi. Iya, kalau saya kan waktu itu blogger lagi digandrungin gara-gara Raditya Dika ya. Kambing jantan sih kalau angkatan Oh, saya. iya, Tapi iya, angkatan iya. sebelumnya udah ada ya. Iya, Nah, kita dari 2011. dari ya. 2011. Saya ngeblog dari 2009 sih waktu. Oh, lebih lama lagi. Saya Iya, tapi nggak saya dari ngomongin 2006. makanan. Saya dari 2006, Nih. tapi komunitasnya baru Iya. 2011. Kalau Fiona sejak kapan bikin blog soal makanan? Aku mulai karena bergabung dari di IDFB juga. Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? Aku juga udah lumayan lama ya. Dari di situ. awal-awal Dari tuh, awal. ada Awal juga ya, kita. sesepuh ya istilahnya. Astaga. Iya benar juga sih. Iya, benar juga ya. Iya, dari awal-awal. Kenapa saat itu kepikiran bikin blog soal makanan?
Karena pertama-tama emang aku suka makan. Oke. Aku suka ngulik-ngulik kayak kuliner yang nggak biasa gitu. Suka masak juga nih. Suka Iya, masak ya? suka Iya sih masak. kalau lihat di Instagramnya ya, buset ini makanan semua ini. Sambil siaran tadi preparing kok bikin lapar ya. Terus. Terus ya dari situ bergabung bersama Indonesian Food Blogger. Dari Iya. yang awalnya mungkin aku nulis juga biasa aja, nggak Iya. terlalu bagus. Tapi dipandu oleh yang lainnya, jadi kita saling mengayomi gitu. Nih caranya Iya. kayak gini, cara masaknya juga diajarin. Iya. Basic-basic yang mungkin aku nggak tahu atau kurang tahu, diajarin di semuanya di situ sama member-member. Diajarin semua sama member ya. Iya. Iya. Dan tadi kan Saling ada, share lah saling kita share di ya. grup itu. Nah tapi kan tadi ada agenda memperkenalkan kuliner Indonesia ke Panggung panggung dunia. Iya. Apa yang dilakukan selain bukan cuma sih sebenarnya itu penting juga ya nulis Iya. atau Iya. posting. Iya. Apalagi yang dilakukan? Kita pernah bikin e-book juga. Apa tuh? E-book. 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 Jadi bukan buku berbentuk fisik tapi buku digital Oh gitu iya, ya. saya kira itu kan ada lagu ya di dunia ibu-ibu. Lagu apa itu ya? Ibu-ibu jadi ibu-ibu. Pantesan nadanya Iya. familiar tapi Iya. liriknya beda. Tadi cek deh itu lirik lagunya. Iya, Agak iya. seksis ya tapi ya gitu deh. Ya waktu itu e-booknya isinya apa? Isinya hasil dari resep-resep peserta challenge kita. Jadi waktu itu kita temanya adalah mengolah singkong dengan yogurt. Yogurt lagi Singkong kesukaan pakai saya. yogurt. Nah, kenapa yogurt? Karena sponsornya waktu itu salah satu brand. Jadi kita tergantung sponsor. jadi jadi memang visi misi utamanya mengangkat kuliner Nusantara, tapi tentu kita juga mengakomodasi maunya sponsor dong. Iya dong, kan? iyalah, Iya itu kan. jujuran aja Dan sih Indonesia sebenarnya. juga ada yogurt kan yang saya cerita tadi. Daging Iya, itu kan daging. ya Iya. satu Yogurt kategori lah tuh dengan kan yogurt. aslinya ada yang bilang dari Greek yogurt, terus ada juga dari Bener. India kan? Iya, benar. Bedanya apa sih Turki, sama yang di luar? Turki. Turki juga ada ya? Iya. Kalau bedanya yang di Indonesia sama di luar itu apa sih? Saya belum ini terlalu mempelajari yogurt. Saya pernah baca, tapi kok lupa ya. Bedanya apa? Lupa mas. Iyalah pokoknya di luar namanya yogurt Iya, lah ya. iya. Iya. Bedanya apa tuh? Iya lupa. Ada nggak usah diingat-ingat lagi. Tapi gini, dalam hunting makanan itu kan banyak ya hidden gems ya, Yes. di gang-gang segala Iya, macam. Itu kalian ngikutin yang lagi viral atau gimana? Selain kalau selain ngikutin yang lagi viral juga kadang-kadang karena aku kan orangnya explore nih ya. Aku juga suka lari jadi suka ke gang-gang yang kayak nggak terjamah oleh mobil atau motor. Iya. Nah dari situ juga aku orangnya suka nyoba gitu, berani nyoba gitu. Ini Jadinya Budi Sejati deh. Kode sejati ya. jadinya kayak Iya. ya kadang-kadang ketemu zong sih. Cuman kalau misalnya yang enak ya itu baru tuh. kita share. Nah itu tuh pertanyaan, kan suka banget makanan, mau nyobain segala macam. Kalau ketemu yang zong gimana sih? Iya pengalaman sih nggak Pengalaman apa-apa. sih, Pengalaman udah aja pasti yakin. ada. Iya. Iya, udah pasti ada. Karena kita nggak sih ngeliat- zong strict gitu loh. Mau ke sini zong, sono zong, sini zong. Zong itu kan versi kita mas. Oh, versi Iya, kita ya? belum tentu di, tergantung iya, perspektif di lidah masing-masing, kita. tergantung lidah dan perspektif masing-masing. Iya. Dari situ justru kita bisa ini ya memperluas inilah apa istilahnya memperluas wawasan Iya. kuliner gitu. Oh ternyata yang begini juga banyak yang doyan gitu-gitu. Tapi kalau misalkan ada pendengar Voice of Indonesia nih yang datang ke sekitaran Jakarta, selain ada roti gambang yang bisa ditemukan di yang dorongan ya, Iya. plus bioskop. Bioskop. Online Nanti juga coba bisa ya online. mas, Coba, beli di bioskop ya. Cobain. Hidden gem yang ada di Jakarta satu aja, tapi belum pernah dimunculin di internet. Kalau aku ada rumah makan Padang. Ada rumah makan Iya, Padang baru itu daerah kemarin tuh mana? Di daerah Kebun Sirih kali ya kalau nggak salah. Wah dekat sini dong. Iya, dan itu nggak mahal sama sekali. Kayak tunjangnya harganya belasan ribu. Terus nasinya yang satu bungkus yang banyak sewarteg gitu. Buat itu 3 komplit. 7.000. 7.000. Iya, dan itu rasanya enak sih. Rasanya Oke. enak banget. Kalau Andriana? Ada sate Padang. Padang juga dua-duanya. Ini boleh Ini nyebut kenapa? merek ya? Boleh nyebut ya? Jangan. Jangan, oke. Iya, di daerah mana aja lah pokoknya. Daerahnya aja sebutin. Kebayoran Lama. Kebayoran Lama ya, ada sate Padang. Sate Padang dia pakai lidah. Kita bisa pilih sih, boleh campur. Tapi favorit saya sate Padang lidah. Sate Padang. Menurut saya di Jakarta itu paling enak menurut saya. Di Jakarta ya. Ya, saya kan aslinya Padang. Loh, ini nih yang bingung nih teman saya dari Padang tuh kalau diajak ke makan Padang ya di Jakarta tuh ngeluh kok manis ya. Tapi Beda ya, kalau beda. Andriana tahu yang enak yang di mana ya?
Iya, sesuai lidah saya. Sesuai lidah ya. lidah saya. Lidah saya kan lidah Sumatera karena saya lahir gede di sana gitu kan. Ya gitu, lidah Sumatera. Jadi cocoknya sama yang itu tuh. Menurut saya udah ini paling enak. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Soalnya tadi udah dibilang tinggal 5 menit. Padahal masih banyak nih kalau ngomongin makanan. Durasinya masih panjang sebenarnya. Iya. Nah, kalau sebagai food enthusiast, ini harus jujur ya, nggak boleh gara-gara ada di Voice of Indonesia nih ngomongnya, jawabannya normatif. Enakan makanan Indonesia apa makanan luar? Aku dulu atau kalian? Iya dulu boleh. Kalau aku jujur, aku suka makan Indonesia. Karena Kenapa? lidahnya, enggak sih, bukan lebih suka. Dua-duanya suka. Tapi kalau misalnya dipilih, disuruh makan makanan yang kayak seumur hidup cuma boleh pilih makanan satu. Nah itu aku pasti makan Indonesia. Lidah aku tuh lidah Indonesia banget. Menurut aku banyak spicesnya. Terus aku suka yang medok gitu loh bumbunya. Yang medok. Iya, jadi otomatis ya aku lebih pilih makanan Indonesia. Iya, kalau di luar kan agak bland ya. Kasihan Iya. mereka tuh nggak punya bumbu-bumbu. Iya. Terus Kalau Adriana? jawaban saya sih gampang banget, udah pasti Indonesia dong, udah pasti. Indonesia itu kulinernya kaya banget, dari yang manis ada, dari yang pedas ada asam, Betul. lengkap semuanya. Iya, Kalau ya. kita ke luar negeri ke Eropa, ke Jerman, makanannya, maaf. Maksud saya kalau kita ke luar negeri tuh kurang variatif gitu Iya, ya, menurut saya. biasanya tuh banyak yang pergi-pergi bawa bumbu sendiri ya dari sini. Oh, Sambalnya iya. minimal ya. Iya sih, sampai orang-orang luar tuh food blogger luar tuh datang ke Indonesia nyobain gerai makanan food chain luar yang versinya Indonesia, lebih enak di Indonesia ya katanya. Iya. Dan Sudah pasti. untuk mendengar Voice of Indonesia mau join IDFB caranya Iya. gimana? Caranya ada form di website kita indonesianfoodblogger.net. indonesianfoodblogger.net. Iya. Kok tatap-tatapan sih? Soalnya baru ganti website, Mas. Oh, nggak baru apa-apa, ganti nggak website. apa-apa. Atau minimal lihat di Facebook ya. Facebook ada, kita ada Facebook group Indonesian Food Blogger Group. Kita juga ada fanpage Indonesian Food Blogger Group. Udah 14.000 itu ya. Di Facebook ya 14.600. 14.600 anggota dan pendengar Voice of Indonesia juga tentu bisa gabung dan ikut membawa makanan Indonesia ke panggung dunia. Oke. Amin. Terima kasih ya Andriana dan juga Fiona udah Terima sharing kasih. sama Terima kasih kita Voice sama of pendengar Voice of Indonesia. Indonesia. Nggak cuma soal roti gambang ya. Right? Yeah, Betul sekali. Thank you so much, Mas. Oke, sama-sama. Baik, pendengar Voice of Indonesia, itulah bincang-bincang singkat kita dalam Keliling Indonesia kali ini. Tadi bicara soal roti gambang plus juga being a food blogger. Lebih banyak lagi tentang Indonesia akan segera hadir untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia. VOR.